Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة warka'u ma'ar raqiin. Sadaqallahul azim, sadaqallahu maulana al-karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kalinya khatib mengajak kepada hadirin wal hadirat untuk selalu menerapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Taisirul Akhlaq dikatakan, hiya imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi sirra wa alaniyah. Takwa itu adalah menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah, baik secara sir, sembunyi-sembunyi, maupun secara ramai atau jihar. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, yang kedua kalinya khatib mengajak agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah yang berikan kepada kita. Sungguh banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Dari awal Ramadan sampai saat ini, banyak saudara di sana yang tidak bisa menghadiri salat Id, tapi kita sampai sekarang masih Allah berikan kenikmatan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau engkau mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kutambah. Jikalau engkau mengkufuri nikmatku kata Allah, ingatlah azabkulah sangat pedih. Berapa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wala ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmatku kata Allah, la tuhsuha, niscaya tidak dapat engkau menghitungnya. Pepatah Arab pernah mengatakan, jikalau kita kumpulkan seluruh ranting-ranting di dunia ini, kita jadikan penanya. Kita kumpulkan seluruh air yang ada di dunia ini, kita jadikan tintanya untuk menulis nikmat Allah, niscaya tidak dapat menulis nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita sajikan kepada pangkuan alam, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan kasih dan sayang, kita bisa merasakan mahabbah antara ibu dan anak. Karena berkat beliaulah kita bisa mencicipi nikmatnya keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau tidak ada selawat, niscaya salat kita tidak sah. Karena kefarduan termasuk kefarduan rukun daripada semayang, yaitu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya
ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan kita salat, Allah sendiri tidak mendirikan salat. Allah memerintahkan kita untuk puasa, Allah sendiri tidak puasa. Allah memerintahkan kita untuk zakat, Allah sendiri pun tidak zakat. Karena hakikat salat, hakikat zakat adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah menyeru kepada manusia untuk berselawat kepada kekasihnya, Allah pun terlebih dahulu telah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Man shalla alayya wahidatan fa sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, satu kali saja, maka Allah akan membalas dengan 10 kali lipat. Maksud Allah memberikan salawat kepada kita, Allah turunkan maghfirahnya, Allah turunkan keampunannya, Allah turunkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita 10 kali. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Aidil Fitri yang berbahagia. Pada saat ini, dari awal Ramadan mulai masuk Rajab, kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bunyi, Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami, fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan yang alhamdulillah kita telah melewati semua itu. Tidak adalah nikmat yang lebih besar daripada itu. Ikhwan fiddin, sidang jamaah Aidil Fitri rahimahumullah. Dalam kali ini, dalam sebuah kitab dikatakan Rasulullah bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, iza kana yaumil Aidil Fitri hatatil malaikatil ardi fi kulli balad. Apabila telah datang pagi hari raya, maka turunlah banyak malaikat fil ardi, di dalam bumi, ilal ardi, kepada bumi. Kemana mereka turun? Fi kulli baladin, di bawah buminya Allah. Yaitu malaikat turun baik di dalam kabupaten, baik di dalam desa, baik di dalam manapun, malaikat turun pada hari pagi Aidil Fitri. Ala afwahis sak, dan mereka pun duduk di pinggir-pinggir jalan. Yunadu basuti yasma'uhu jami'u khalaqallahu ilal jinni wal ins. Yang mana mereka menyerukan, mereka berteriak. Apa yang mereka teriak? Semua makhluk mendengarkan. Ilal jinni wal ins, kecuali jin dan manusia tidak mendengarkan teriakan malaikat tersebut. Apa yang mereka teriakan? Ya ummatil Muhammad, ya umat Muhammad, kata malaikat, ukhruju ila rabbikal karim, keluar engkau menuju Tuhan engkau, yaitu menunaikan salat Aidil Fitri. Yu'tal jazila wa ya'rifu zunubil azim, yang mana Allah memberikan balasan kepada kita. Allah akan memberikan pengampunan dosa kepada kita. Faiza barazu ilal musallahum, dan apabila mereka pergi ke tempat sembahyang mereka. Lalu Allah berkata lagi, ya malaikati, ma jaza'al ajiru iza amala amaluh. Apa kata Allah? Ya malaikat, apa ganjaran yang pantas untuk mereka itu? Fayaqulu, maka berkatalah para malaikat, ilahina sayyidina, ya Tuhan kami, ya penghulu kami, antaufiyahu ajruhu, yang mana sesuai dengan perbuatan mereka itu. Fayaqulu, maka berkata lagi Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, ashidukum inni qad ja'altu thawabuhum min siyamih wa qiyamih. Apa kata Allah? Aku bersaksi bahwa sesungguhnya akan aku jadikan pahala mereka itu daripada pahala puasa mereka itu, puasa salat mereka itu. Ridaya wa ridha wa maghfirati, akan keridoanku dan keampunanku. Wa yaqulu, maka berkata lagi Allah, sa'aluni, minta olehmu akan aku,
Fawaizati, maka akan aku dengan kemuliaanku, wajalani dan keagunganku. La yas'alunil yaumal syai', dan tidak engkau pinta akan aku pada hari sesuatu, pada akan sekalian ini akhirat, illa a'taitumu, dan akan aku beri. Apabila pada hari ini salah satu termasuk doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pagi Aidil Fitri, maka doakanlah apa yang ingin menjadi pinta kita. Allah akan mengabulkan. Ud'uni istajib lakum. Apabila engkau doa maka Allah akan makbul. Ikhwani, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwan fiddin wal muslimin wal musliman yang berbahagia. Dari awal Ramadan, pada hari ini adalah hari yang cerah, masuk 1 Syawal, yang mana kita telah meninggalkan kenangan yang penuh dengan kenangan. Pada bulan Ramadan Allah perintahkan bagi kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan, kita wajibkan untuk berpuasa karena puasa itu mengandung banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Ramadan hanya diberikan oleh Allah kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu umur mereka sangatlah panjang, 300 tahun, 400 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkisar 60-70 tahun. Tapi Allah sangat adil. Allah hadiahkan kepada umat Nabi Muhammad Ramadan, yang mana setiap amalnya akan dilipat gandakan oleh Allah daripada hari biasa. Dan Ramadan terdapat di dalamnya yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana siapa yang beribadah di malam itu, maka seakan-akan dia telah beribadah 1000 bulan. Bisa jadi di yaumil akhir nanti kita sama amal kita dibandingkan sama sanya kita dengan kaum-kaum yang terdahulu. Tinggal kenangan. Biasanya di bulan Ramadan kita menunaikan ibadah tarawih. As-salatul tarawih jami'a rahimakumullah, kata Bilal. Tapi sekarang tinggallah kenangan. Sesudah kita menunggukan tarawih, kita melakukan tadarus Al-Quran, tapi sekarang tinggallah kenangan. Setiap malam di masjid di surau menggemakan bacaan suci Al-Quran, tapi sekarang tinggallah kenangan. Dahulu Ramadan banyak yang Allah berikan kepada kita berlipat ganda pahalanya, tapi sekarang tinggallah kenangan. Ikhwanu fiddin, muslimin wal muslimat, berdoalah dari sekarang. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang berikutnya. Kita belum tahu ajal kita. Apakah kita masih bisa menemukan Ramadan tahun depan? Apakah kita bisa mengirakan kita sehat badan untuk beribadah di bulan Ramadan depan? Maka berdoalah dan banyaklah merenung untuk Allah berikan Ramadan yang akan datang. Ikhwan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id yang berbahagia. Pada momentum Lebaran ini, banyak saudara-saudara kita yang dari belahan daerah, mereka kembali ke tanah airnya. Mereka rindu akan masa kecilnya. Di sini aku penuh dengan kenangan masa kecil. Mereka kembali ingin berkumpul dengan keluarga tercintanya. Mereka kembali ingin bertemu ibu bapaknya dengan penuh kenangan seperti Rasulullah dahulu. Mereka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma atyanaki min baladi wa ujabaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghairika." Alangkah indahnya, kata Rasulullah, kota Mekah, engkau adalah yang paling aku cinta. Seandainya saja dahulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku masih di sini. Saudara-saudara sekalian, sebagus-bagusnya daerah orang, tetap daerah kita yang paling nomor 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia. Selanjutnya khatib mengajak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua,
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insana biwalidihi ihsana. Apa kata Allah? Kami perintahkan kepada engkau manusia, yaitu berbuat baik kepada kedua orang ibu bapa engkau. Ini adalah kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin di sini orang tua kita ada yang telah meninggal. Mereka memperjuangkan kehidupan kita demi anaknya yang pintar. Mereka rela berbuat apapun. Dengan perjuangan mereka, kita bisa merasakan kebahagiaan saat ini. Dengan pengorbanan mereka, kita bisa hidup sejahtera dan dihargai oleh orang. Maka bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata li ibnu Adam in qata'a amalu." Apabila meninggal anak Nabi Adam, manusia meninggal, maka terputuslah amalnya illa salasah, kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh. Apakah kita termasuk dalam hadis itu? Apakah kita termasuk anak yang soleh? Sudahkah kita mendoakan kedua orang tua kita yang telah meninggal? Sudahkah kita berbuat baik dengan orang tua yang meninggal? Mereka mengorbankan tubuhnya demi kita. Harta yang ditinggalkan mereka, apakah harta itu bisa menolong mereka ketika meninggal? Mereka mengorbankan harinya demi kita. Apakah kita membalasnya sekarang ini? Orang tua meninggalkan ilmu kepada kita di dalam hati kita. Apakah pernah kita mendoakan dia? Maka pikirkanlah. Dahulu kita masih bisa bertatap muka dengan beliau, mengurus beliau, tapi saat ini mereka telah tiada. Apakah kita termasuk anak yang soleh yang dikatakan oleh Rasulullah? Tolong pikirkan. Bagi saudara kita yang masih ibunya masih hidup, ayahnya masih hidup, maka selepas Aid ini kita pegang tangannya, kita bersimpuh di depannya, kita memohon maaf segala kesalahan kita. Setiap hari kita mendurhakai beliau. Setiap hari kita berbuat salah kepada beliau. Bukankah Rasulullah bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa sakhatullahu fi sakhatul walidain. Ridha Allah itu terletak kepada kedua orang tua. Murka Allah itu terletak kepada orang tua. Selagi orang tua mengajak kepada kebaikan, maka wajib kita sebagai anak untuk mengikutinya. Maka renungilah bagi yang telah terdahulu. Setelah ayat ini, mari kita kunjungilah ibu bapak kita yang telah meninggal dunia. Doakan mereka, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tidak bisa, tiada daya yang bisa kita tolong. Bukan bisa kita memberikan uang ketika hidup, tapi mereka telah meninggal. Hanya seutas doa, tahlilan dan yasinan yang kita bisa kirimkan kepada beliau. Maka jadilah kan yang ketiga, yaitu anak yang soleh dan solehah. Apabila kita berbakti kepada kedua orang tua, anak kita pun akan mengikuti kita. Apabila kita membentak keduanya, jangan salahkan anak pun juga membentak kita ketika tua. Ketika dahulu kita banyak berbuat marah kepada orang tua, maka itu akan terjadi kepada anak kita. Anak kita pun akan yang demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Aidil Fitri yang berbahagia. Bahwa sesungguhnya kita di dunia ini tak lain dan tak bukan, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan di dunia bukan hanya untuk berpoya-poya. Kita diciptakan di dunia ini bukan hanya untuk tersenyum saja, tapi yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan pun hidup.
Kalau kerja hidup hanya kerja, kerbau di sawah pun kerja. Apa bedanya kita dengan binatang? Manakah Allah memberikan kelebihan kepada kita, yaitu pikiran dan ilmu pengetahuan agar kita selamat dunia wal akhirat. Karena maut itu tidak tentu. Bisa-bisa saja sudah kita menunaikan ibadah ini, kita meninggal. Bisa saja 2 hari lagi kita akan meninggal. Karena salah satu pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada muridnya salah satunya, "Wahai murid, apakah sesuatu yang paling dekat?" Yang paling dekat guru adalah ibu, bapak, guru. Wahai murid, itu benar, tapi ada yang lebih benar lagi. Apa itu guru? Yang lebih benar lagi, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Karena kita tidak tahu kapan datangnya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya ajal menjemput. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah berikan dengan berkat salat Id ini, Allah temukan kita dengan Ramadan yang berikutnya. Dengan berkat perkumpulan ini, Allah berikan kita sebagai anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزية في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا أعمالنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم افتح علينا أبواب العلوم والفهوم
وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل